Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk melakukan aktivitas kita. Salah satunya tadi kita Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Untuk mengupgrade pengetahuan kita, keterampilan kita, agar kita mampu bisa memberikan pelayanan. Ini hanya sebagai sebuah apa modal Anda? Saya punya badan yang kekar, saya punya golok yang hebat. Tanya Tuhan, berapa kemampuan pekerja yang selama ini maksimal pohon yang bisa ditebang? Maka pimpinan perusahaan itu minta karyawan Tuhan hari ini bisa memotong pohon 5 pohon per hari. Saya siap sampai 7 pohon. Oke, saya terima Anda menjadi karyawan, menjadi penebang pohon di perusahaan kami. Maka mulailah pemuda itu dengan semangat juang yang sangat tinggi, dia singkirkan, mulai dia bekerja. Apa yang terjadi kakak sekalian? Pada hari itu ternyata luar biasa. 7 pohon dia bisa tebang. Begitu 7 pohon dia berhasil ditebang, dia tanya, Tuhan, saya telah sukses melebihi daripada karyawan yang ada. Kakak sekalian, apa yang terjadi keesokan harinya? Dia lebih semangat dan ingin berjuang lagi. Ternyata dari Tuhan kepada saya, atau ada apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saya? Maka sang majikan mengasah golok. Ternyata kakak sekalian, ketidakberhasilan. Dan kakak nanti termasuk tipe peserta latihan yang seperti apa? Tipe peserta latihan yang pertama itu tipe narapidana. Orang yang ikut latihan yang tipenya narapidana itu mau latihan karena perintah. Sebenarnya karena terpaksa ikut latihan. Karena kepala sekolahnya, karena kakuarannya, karena kakuartanya. Ya, jadi yang penting ikut. Itu tipe narapidana. Yang kedua agak lebih bagus lagi, yakni tipe teroris atau tipe provokator. Tipe teroris atau provokator ini ikut latihan bagus, tapi nanti ketika latihan udahlah, nggak usah rajin-rajin amat, sudahlah nanti di copy saja semua, udah. Itu tipe teroris. Jadi ngerecokin teman lain, ya, ngerecokin lain. Kalau nanti bertanya seperti nguji pelatih, tanyanya Sri Sultan itu lahir tanggal berapa? Padahal nggak penting. Ya. Walaupun kita tahu tanggal 12 April, tapi kan nggak penting karena urusannya nggak sampai bicarakan tentang tanggal lahir. Itu tipe teroris. Kemudian yang ketiga itu tipe turis. Jadi dia latihan karena wah dikirim ke Jakarta, dikirim ke Aceh, dikirim ke Korea dan sebagainya. Jadi senang pergi-pergi. Jadi kalau kesempatan pergi itu dia senang. Karena bisa kemana-mana, bisa dapat teman dan sebagainya. Itu tipe turis. Ini lebih bagus dibanding 2 tipe di bawahnya. Dan yang terakhir adalah tipe siswa. Tipe siswa itu dia datang di tempat latihan memang benar-benar ingin mencari ilmu. Tipe santri ya. Santri itu dari kata cantari. Abi tipe gitu Kak. Santari itu artinya orang yang ingin mencari pengetahuan. Ya. Jadi
ini tipe siswa. Nah, jadi saya akan cerita sedikit selain itu. Tahun 53 itu ada KMD pertama kali dilakukan di Yogyakarta, dan pesertanya KMD salah ketika ada satu peluit, baris A lari mundur dan baris B ngejar. Nah, ketika dia bisa mengejar sampai di mana dia lari mundurnya, semakin jauh dia bisa lari mundur, semakin dia nanti akan dapat digendong semakin jauh. Kebetulan yang berada di garis A ini Sri Sultan. Ya, Sri Sultan. Jadi ketika dia bisa ngejar, waktu itu yang dikejar itu namanya Kak Sudarsono. Jadi begitu dikejar Kak Sudarsono, itu Sri Sultan harus menggendong Kak Sudarsono. Dan kejadian itu di mana? Itu di Keraton Yogyakarta. Coba bayangkan seorang raja harus menggendong seorang pramuka biasa, namanya Kak Sudarsono. Ya. Dan terjadi dialog. Dialognya dalam bahasa Jawa, tapi artinya dalam bahasa Indonesia begini. Kata Kak Sudarsono, Anda saja yang menjadi joki, saya yang menjadi kuda. Sambil mengaturkan sembah. Apa kata? Udah, nggak usah. Ayo naik. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai raja dinaiki oleh seorang pramuka yang bernama Kak Sudarsono. Dan di kerajaan, salah satu emban yang melihatnya itu menjerit dan mengatakan, aduh Gusti, dan pingsan. Yang melihat saja sama pingsan. Nah kakak-kakak, dengan cerita ini Sri Sultan saja mau melaksanakan pelatihan seperti itu, apalagi kita semua. Oleh karena setiap dalam latihan, saya yakin kakak-kakak semua akan bersikap sebagai apa? Sebagai apa kak? Yakin? Sebagai siswa? Baik. Saya minta kakak-kakak yang putri masuk di sini semua di tengah. Yang putra baris satu-satu kak. Silakan. Ya. Yang putra di sebelah sana. Baris satu-satu. Ya. Jadi kita akan membuat dinamika kelompok dulu. Ya. Cepat. Ya. 2 menit harus selesai. Ya, memanjang. Ya. Memanjang belakang. Ya, memanjang belakang. Ya. Ya, 2 bersab sebanyak. Ya, oke, 2 bersab. 2 bersab. Ya, 2 berpanjang. Nanti kalau ada kiri baru 2 bersab. Oke. Siap sudah? Masing-masing. Hadap kanan, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Setengah lencang kanan. Setengah lengan lencang kanan, izin. Oke, ya. Tegak, gerak. Oke. Berhitung, mulai. Putra dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Lengkap, jadi ada 28 peserta ya putra. Putri, silahkan berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya,
10. Tadi putri ada 20. Bagus. Oke. Supaya cepat ya, kakak-kakak yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 depan belakang, supaya mundur 1 langkah yang putar. Nomor 1 sampai 5. Ya. Sudah? Oke. Nah. Oke, kakak-kakak 10 orang ini adalah kelompok 1. Mohon nanti duduknya menjadi satu kelompok di sana, Kak. Silakan meninggalkan tempat. Ya. Oke. Berikutnya kakak yang di depan coba diluruskan supaya barisannya jadi 2. Geser, ya, geser. Ya. Oke. Ya. Ya. Sudah? Nomor 11 sampai 20. Adik ada 28 kan? Ya. Oh, Pak. Nomor 6 sampai 10. Berarti kelompok 2 depan belakang. Silakan. Cari tempat, ya. Tempatnya di sebelah sana, Kak. Ya. Ya, oke. Ya, pokoknya putra di semua. Sisanya kelompok 3 putra. Balik kanan, gerak. Iya. Silahkan memilih ketua kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan pilih ketua kelompok. Ya. Cari tempat di sana. Oke. Tasnya dibawa, Kak. Karena nanti tempatnya akan menjadi tempat tetap. Ya. Sekarang putri nomor 1 di mana? Ya, baik. 1 sampai 5 kelompok 1 putri. 1 langkah ke belakang. Jalan. Iya. 1 sampai 5. Oke. Kelompok 1 putri ambil tempat di sekitar sini, Kak. Pilih ketua kelompok. Ya. Ya. Ini banyak. 6, 7 sampai 9. Sekarang 6 sampai 8 saja. 6 sampai 8 sudah? Atau 6 sampai 9? 6, 7, 8, 9 ya. Oh, semua saja kalau begitu. Oke, semua. Silahkan kelompok 2. Ya, silakan. Putri. Baik, sudah memilih masing-masing ketua kelompoknya, Kak. Digunakan tempat duduk yang di depan, Kak. Tempat duduk yang di depan digunakan. Kelompok 1 di sini, putra. Ya, kelompok 1 putra di sini. Ya. Oke. Kelompok 1 putra di sini. Kelompok 2 putra di sini. Putra di sini. Ya. 3 di sini. Kelompok 3 di sini. Ya. Di dalam dinamika kelompok itu ada 3 fase. Fase yang pertama storming. Storming itu ya kayak ini masih storming ini. Masih ribut, masih duduknya di mana, ketua kelompok musyawarah masih storming. Storm itu angin ribut, angin topan. Angin topan. Kemudian periode kedua, langkah kedua menjadi norming. Norming, membuat norma. Kamu saja sih yang jadi ketua kelompok, kamu kan begini. Sudah mulai nilai, sudah mulai menetapkan aturan. Ya, norming. Jadi ini sudah norming, ini sudah. Mana tadi? Ya, belum insaf. Ya, belum insaf. Jadi pertama storming ya, angin topan. Kemudian yang kedua norming. Dan yang ketiga sekarang performing.
Mei itu akan menunjukkan kinerjanya. Nah sekarang kan mohon masing-masing kelompok membuat yel-yel lebih dulu. Silakan. Apa saja yel, atau membuat apa sesanti apa ya? Tagline. Ya silakan. Silakan. Waktunya 2 menit. Ya silakan. Sama tim YouTuber. Semoga ya Pak. Tim hore. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1. Silakan berdiri semua. Wah, luar biasa. Kita beri apresiasi untuk kelompok 1 juga. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan yang meriah. Ayo, silakan. Iya, untuk kelompok 1 juga. Silakan dimulai. Siap kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Bersatu. Bersatu. Sekali lagi. Kelompok 1. Oke, terima kasih. Luar biasa. Yang siap lagi mana? Kelompok 1 putri. Oke, silakan. Wah, luar biasa. Sekali lagi, sekali lagi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan kelompok 1 putri. Luar biasa. Siap mana? 2 putri. Mana Mike? Iya, lumayan, bagus. Sekali lagi. Iya, lumayan, walaupun nggak sama-sama. Ya. Oke, dengan kelompok 3. Ya. Coba yang serempak ya. Luar biasa, bagus, cukup sekali. Bagus. Kelompok 2 putra. Oke, terima kasih. Iya. Yang penting semangat. Bagus, kakak-kakak sekalian. 2 kali tepuk pramuka. Bagus. Jadi di luar pramuka, di luar negeri juga ada tepuk apa-apanya Scott clap. Scott clap. Kalau Scott clap itu tepuknya 2-3 gini. Scott clap. Ya, coba ya. Kita coba. 5 kali Scott clap. Iya, luar biasa. Sekarang saya ingin melihat memori kakak-kakak. Masih bagus atau tidak? Ingatannya masih bagus atau tidak? Coba perhatikan perintahnya. Silahkan kali Scott clap dan 1 kali tepuk pramuka. Mulai.
Luar biasa. Ya. Ya. Kakak-kakak sekalian, siapa yang umurnya di atas 70? Ya, 1, 2. Yang di atas 75? Iya. Belum ada. Kalau gitu saya paling tua di sini. Saya sekarang 76, Kak. Ya. Jadi, alhamdulillah. Nah, kakak-kakak sekalian, sebagai pelatih itu harus cerdas. Cerdas apa? Spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik. Tepuk tangan untuk Kak Ajo. Cerdas fisik itu nggak ada artinya, kan? Karena sebentar lagi kita akan loyo. Tapi kalau cerdas fisik ini diikuti cerdas spiritual, ini kita akan tetap kuat dan bagus. Nah, spiritual itu apa? Menjalankan agama yang sebaik-baiknya. Itu cerdas spiritual. Salah satu contoh, manfaat sholat malam itu apa sih? Nah, secara ilmiah, ada yang bisa menyampaikan secara ilmiah? Menjaga kesehatan. Ya, jelas kesehatan. Secara ilmiah begini, Kak. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh satu rumah dengan anak-anak, ada anak-anak saya yang terserang COVID itu sampai nggak bisa ngapa-ngapa. Sama-sama serang COVID sampai 2 kali, tapi saya kena COVID masih nganter makanan karena satu Jarang. ngaku lebih bagus, ya lebih bagus kita jujur. Jadi coba upayakan kalau kita supaya spiritual kita kuat, upayakan selalu. Kemudian yang ketiga, kan? Yang ketiga, ketika kita sholat malam, itu Allah akan memberikan gelombang otak kita diubah menjadi gelombang endorfin. Dicatatkan, gelombang endorfin. Gelombang endorfin itu zat bahagia. Orang pada mencari kebahagiaan itu macam-macam, ada ke night club, ada kemana-mana, ke bioskop dan sebagainya. Tapi sedih juga. Ada yang cari kebahagiaan dengan korupsi. Nah, ada yang cari kebahagiaan dengan morfin. Morfin itu zat bahagia yang datangnya dari luar. Itu berbahaya. Kalau endorfin itu memang yang diberikan oleh Tuhan. Pada nggak mudah mengeluh, nggak, pokoknya senang terus. Makanan nggak enak juga kita bilang enak, kita syukuri. Ya, ini kakak-kakak sekalian. Jadi inilah pelatih, itu spiritual kita kuat. Kemudian sosial, emosional dulu ya, emosional. Kita kecerdasan emosional kita harus kuat. Penelitian yang dilakukan oleh JA, tulis JA, itu semuanya kecerdasan emosional. Nah, jadi orang sukses itu harus cerdas emosional. Cerdas emosional itu apa, Kak? Sabar, disiplin, pantang menyerah, pantang putus asa, ulet, dan sebagainya. Empati, tidak sombong, itu cerdas emosional. Jadi hasil yang dilakukan oleh J.A. Stanley dari Universitas Stanford di Amerika, kalau orang melaksanakan itu, nah itu semua sudah dipelajari di pramuka. Jadi kalau pramuka itu kita baik berpramukanya, kita nggak ada yang nggak sukses. Paling tidak kita nggak susah, nggak hidup susah, karena kita kerja keras dan sebagainya. Ya, kalau orang kerja keras itu kita nggak akan susah.
Yang ketiga, cerdas sosial. Nah, cerdas sosial itu baru saja, ini penelitian baru yang dilakukan oleh David Hawkins. David, nanti cari di Google. David tulisannya, Hawkins, H-A-K-I-N-S. Hawkins tulisannya, H-A-W-K-I-N-S. David Hawkins. Dia mengatakan begini. Jadi sekarang ini cinta kasih itu bisa dideteksi dengan suatu gelombang. Jadi kalau orang yang memiliki itu, dia datang di mana-mana, itu juga akan menimbulkan kebaikan. Itu penelitian yang dilakukan oleh David Hawkins. Nanti dicari di Google. Ya, ini baru, penelitian baru. Ternyata kita sudah melakukan ini. Ya, coba luar biasa pramuka itu. Ya, oke. Ya. Kecerdasan intelektual nggak usah kita pikirkan, udah pasti. Ya, pasti. Coba yang paling muda siapa sih? Yang 40-an usianya? Yang 40-an? Ya, 40-an. 14 kali 17 berapa? Nggak bisa cepat. Berapa? Iya. Ya. Kan hitungnya gampang. 14 kali 17 210 ditambah 28 238. 238. Ya. Ya. Ini cerdas intelektual. Ya. Ini harus diasah. Kakak-kakak sekalian, kita ini di dalam bersesosif, ya nanti suatu saat kalau kita ada waktu, kita akan menyampaikan tentang optimalisasi kecerdasan. Jadi kita bisa kembali cerdas lagi, segar bugar dan sebagainya. Nah, itu ada ilmunya di pramuka ternyata. Ya, ya. Jadi nanti kita bisa suatu saat, tapi mungkin tidak sekarang. Ya, sekarang kita akan sampaikan kepada kakak-kakak sebagai pelatih harus tahu tentang kode etik pelatih. Ya. Kelihatannya enggak? Ya. Kakak-kakak, menurut Baden-Powell itu orang bahagia itu ada 3. Fun, peaceful, grateful. Jadi pertama kita harus bisa gembira. Gembira itu dari mana Kak datangnya? Dari orang lain atau dari kita sendiri? Kita sendiri. Kakak di sini bisa saja kita gembira. Tapi kalau kakak memang ngapain gini? Ya datang di sini nggak gembira. Ya, ya. Nah, jadi gembira itu dari kita sendiri. Jadi faktor intrinsik gembira dari dalam. Kemudian peaceful, damai. Damai dari mana datangnya? Kita juga. Jadi kita bisa hidup damai, damai dengan atasan damai, dengan bawahan damai, dengan sesama damai, di masyarakat damai. Coba walaupun jadi pemimpin ribut terus, jadi menteri ribut terus dengan bawahannya, malah masuk penjara. Iya, nggak bahagia ya. Ya. Di demo terus, ya nggak bahagia, tidak damai. Dan yang terakhir syukur. Tadi Kak siapa yang baca ini? Ya, Kak Ade. Baca salah satu dari surat Ibrahim ayat 7. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jadi syukur itu bisa membawa kita pada bahagia. Itu. Jadi PP itu ajarannya universal, sama dengan ajaran Islam. Ya. Nah, sekarang kode etik pelatih, apa sih kode etik pelatih?
pedoman bagi pelatih pembina pramuka agar selalu dalam langkah yang benar. Maka kita punya kode etik. Ya. Jadi kita harus punya pedoman supaya kita ini benar terus. Ya. Dan kode etik ini memberikan peringatan bagi kita. Wah, ingat kode etik. Nah, gitu. Ya. Ya. Sehingga kita punya kode etik. Ya. Kode etik kita ada amsal. Ada 5 amsal. Pertama adalah ikhlas. Apa sih ikhlas? Tanpa pamrih. Apalagi? Oke. Bakti apa? Bakti nggak? Pengabdian. Pengabdian itu apa Kak? Kalau pramuka gampang pengabdian itu. Pengabdian itu kita berani pengab, orang lain dapat diam. Jangan kebalik. Kita yang dapat diam, orang lain pengab. Itu penindasan. Kalau pengabdian, ya, kalau jadi pemimpin melakukan pengabdian harus berani pengab. Kayak Sayyidina Umar. Coba nanti baca kisah-kisah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu pengabdian. Ya, betul-betul. Setelah jadi pemimpin malah lebih miskin. Sampai Sayyidina Umar itu khalifah punya utang. Dan utangnya itu disalur dengan jual rumah. Coba itu. Padahal tadinya kaya raya. Itu jadi khalifah. Nah, luar biasa. Ya, pengabdian. Kita berani pengab, orang lain dapat dia. Siap kayak gitu kan? Siap. Oh, pelan-pelan siap. Siap melakukan pengabdian? Siap. Begitu. Itu baru Kandaga Sinatria. Tepuk tangan. Apa artinya Kandaga Sinatria? Yang tahu Kak Haji aja. Wah. Bagus. Ya. Ta'ajub. Iya. Kandaga. Kandaga itu tempat ya. Wadah. Wadahnya para ksatria. Ini ksatria semua luar biasa. Kandaga Sinatria. Oh. Kita punya tempat yang hebat luar biasa. Wadah. Nah, itu. Baru tahu dari Kak Ajun ya. Tadinya apa? Nah, itu. Jadi Kandaga. Iya. Bina bangsa apa Kak? Silakan. Bina generasi. Bina generasi. Apa lagi? Ya. Membina kaum. Membina kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin Hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Iya, surat Ar-Ra'd ya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Anissa ya. Oke. Ya. Tadi yang disampaikan Kak Ana tadi Anissa ya. Berbudi ya Pak, bukan berbudi. Akhlakul karimah. Contoh perilaku yang Ya. baik. Memiliki budi dan karakter yang baik. Memiliki budi dan karakter yang baik. Berbudi. Dari kata luber, budi. Ya kan? Penetanya ber, penuh. Jadi bukan Melimpah budinya itu. Melimpah. kabudi satria. Bawa laksana. Membawa kebijakan. Membawa kebijakan, kebajikan. Bawa itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bawa laksana. Bawa itu apa? Bawa Antarkan. laksana Bawa itu keinginan. pembicaraan. Bawa itu pembicaraan. Laksana mah Bawa terlaksana. itu pembicaraan. Laksana. Terlaksana tercapai. Hilangnya menepati janji. Tekad ucap lampah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Di dalam surat Asr. Itu
Allah itu curiga sama orang-orang yang beriman. Ternyata orang beriman itu bisa ngomong, nggak bisa ngerjakan, tidak bawa laksana. Itu perintah agar kita bawa laksana. Ya. Betul. Apa yang diucapkan dilakukan, itu bawa laksana. Apa yang kakak itu apa sama dengan ini? Ikhlas sama ya. Speaking mamre. Semua pikiran perkataan bukan untuk kepentingan sendiri. Bakti itu tidak mengharap upah. Jadi jangan mengharap upah. Kalau saya pesertanya banyak, saya honornya harus lebih baik. No, ya, bukan seperti itu. Ya, jangan mengharap upah. Itu bakti. Kalau masih mengharap itu belum bakti. Bina bangsa itu kita harus selalu meningkatkan kemampuan diri, terus mengasah, belajar tanpa batas untuk diabdikan pada bangsa. Oleh karena itu, surat yang pertama turun itu apa? Iqra. Iqra. Ya. Iqra. Coba. Iqra itu sangat modern kan? Karena apa? Karena hidup orang modern itu hanya 3 kan? Kompetensi, yang ketiga literasi. Apakah? Pertama karakter, yang kedua kompetensi, 3 literasi. Itu sudah ada di Iqra semua, coba. Sekarang karakter. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Karena banyak orang yang membaca tidak dengan nama Tuhan. Ya. Ya. Contoh, Karl Marx, pinter. Pak Hamka itu nggak lulus, tapi dia jadi profesor, doktor, belajar sendiri. Jadi belajar tidak harus di perguruan tinggi, tidak harus di sekolah, bisa. Belajarlah dan Tuhanmu sangat mulia. Iqra. Alladzi 'allama bil qalam.